Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang atau kelompok dalam lingkungan agama Islam yang tampak terlalu ekstrim untuk menilai sesuatu dan melakukan tindakan terhadap sesuatu. Malah kalau menurut saya itu berlebihan, bahkan mungkin bisa menyesatkan. Misalnya, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa pada saat ini sholat wajib itu belum menjadi wajib, apalagi sholat Jumatan. Sholat Jumat itu tidak wajib, karena menurut mereka bahwa periode saat ini itu disamakan dengan periode pada saat Islam berkembang mula-mula di Arab sana, di Mekah. Ketika pada saat itu hukum atau syariat Islam belum dilaksanakan secara utuh. Berbeda dengan ketika disebutnya seperti periode Madinah, ketika syariat Islam bisa dilaksanakan dengan lebih sempurna. Nah, mereka yang berpandangan seperti itu menurut saya berlebihan, bahkan bisa menyesatkan. Pada saat itu memang para penguasa atau mayoritas pada saat kaum muslimin yang mula-mula itu memang melakukan permusuhan terhadap kaum muslimin. Mereka dilarang melakukan ibadat, mereka dilarang melaksanakan hidup secara islami, dan mereka memaksa orang-orang agar tetap pada kepercayaan lamanya untuk menyembah berhala. Maka penanganan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memerangi mereka ketika Rasulullah sudah memiliki kekuatan yang cukup. Kemudian menghancurkan tempat-tempat, situs-situs dan benda-benda yang digunakan untuk sebagai penyembahan. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana, karena memang pada saat itu umat Islam dipaksa untuk meyakini kebenaran penyembahan berhala itu, dan memang disakiti oleh para penyembah berhala itu. Nah, kondisinya berbeda dengan Indonesia, tidak boleh disamakan. Saat ini di Indonesia itu tidak ada yang melakukan pelarangan, pencegahan. Kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan hidup dengan cara-cara Islami, meskipun memang belum semuanya, meskipun kita tidak mengatasnamakan negara Islam, tetapi banyak hal-hal yang Islami bisa kita laksanakan, cara-cara hidup yang Islami bisa kita laksanakan. Ya laksanakan, jangan disamakan dengan periode pada saat lalu, karena berbeda. Karena memang tidak ada orang-orang yang melarang, menyakiti, melakukan penyiksaan, memboikot, tidak ada. Maka pada saat ini ya laksanakan saja yang bisa kita laksanakan. Yang belum kita laksanakan, maka harus kita perjuangkan gitu. Nah, termasuk juga bukan hanya cara ibadat, bukan hanya melaksanakan hidup-hidup yang Islami,
tetapi juga mengenai seperti tadi penyembahan terhadap benda, terhadap situs-situs yang dianggap keramat gitu. Nah, penanganannya harus berbeda dengan pada masa lalu, pada seperti zaman Rasulullah SAW. Para penganut atau para pemuja, mereka yang masih meyakini adanya kekuatan-kekuatan di luar Allah yang mirip Allah, seperti dan mereka melakukan ritual-ritual penyembahan, pemujaan terhadap benda-benda dan tempat-tempat itu, mereka tidak melakukan penyiksaan, pembunuhan, atau ingin menguasai kaum muslimin, tidak. Malah mereka, kalau saya boleh katakan, mereka semacam masyarakat yang lambat laun itu terpinggirkan. Mereka sendiri sudah banyak yang merasa malu karena banyak orang yang mentertawakan perilaku mereka. Misalnya orang yang masih menyembah kuburan, melakukan pemujaan di tempat-tempat bersejarah seperti candi, kemudian kepada seperti yang saya gunakan ini, kepada cincin yang menganggap bahwa cincin ini bertuah dan bisa memberikan kekayaan, jodoh, kebahagiaan gitu. Mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk terhadap kaum muslimin pada saat ini. Jadi penanganannya bukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu, karena Rasulullah itu pada saat dulu itu disakiti kaum muslimin itu oleh orang-orang yang menganut paham pagan gitu. Nah, saat ini yang harus dilakukan di Indonesia ini adalah bukannya penghancuran, bukannya dibom misalkan, candi dihancurkan, kemudian tempat-tempat yang dianggap keramat seperti kuburan itu dibongkar. Bukan seperti itu, tetapi harus dilakukan pembinaan, pengarahan dengan cara yang baik, dengan pembinaan yang penuh kasih sayang gitu. Sehingga mereka mengerti bahwa tempat-tempat itu atau benda-benda itu atau patung-patung ataupun apapun itu yang suka dilakukan ritual itu dipahami sebagaimana itu adalah hal-hal yang bernilai sejarah saja gitu. Tidak boleh itu dihancurkan, karena misalkan kuburan para wali, kuburan orang-orang mulia gitu, yang sering dikeramatkan atau bahkan jadikan tempat pemujaan. Orang itu pembinaannya itu harus masyarakat harus dicerahkan, tetapi tempatnya sendiri tidak boleh dihancurkan, apalagi menghancurkan Borobudur. Itu adalah sejarah hidup kita gitu. Jadi kita generasi selanjutnya pun bisa memahami gitu. Bukan cuma ada di buku, bukan cuma ada di ceramah-ceramah, di pelajaran-pelajaran sekolah, tetapi mereka juga bisa memahami, mendalami bagaimana hidup kita berkembang dari sejak zaman dulu sampai saat ini. Itu sumber pengetahuan yang sangat bernilai menurut saya. Jadi penanganannya bukan dengan penghancuran, tetapi pembinaan yang penuh pengertian, pemahaman, dan kasih sayang tentunya. Nah itu seperti itu. Jadi tampak jelas bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.